Selamat datang di Sehari Cuan. Di hari ke-114 kita spill pendapatan dari affiliate. Tentunya masih sama ya. Di sini kita tanpa iklan sama sekali. Kita upload setiap hari. Sudah jalan 6 bulan uploadnya tanpa libur sama sekali. Dan juga pakai HP. Semuanya pakai HP. Ngambil video pakai HP, editnya pakai CapCut yang ada di HP. Kemudian jadwalinnya aku pakai laptop. Kalau masalah jadwalin bisa pakai HP. Ini adalah gambaran kalau kalian melakukan affiliate secara konsisten. Jadi bagi kalian yang sudah berpikir mau coba affiliate tapi belum ketemu jawabannya karena banyak yang jual kelas dan kalian pengen cari hasil realnya seperti apa sih? Ya ini dia. Tanpa iklan, konsisten upload, videonya juga pakai HP, semua yang diambil. Kita bakal spill berapa pendapatannya untuk kalian yang pengen banget ya nyoba affiliate. Ya sudah, ini gambarannya ya. Lihat dulu, kemudian kalian coba pikir, kalian yang duduk di kursi ini di tanggal di hari ke-114, lebih tepatnya di tanggal 24 Januari 2026, yang diperoleh adalah sebagai berikut. Ini ada 3 akun ya, 2 Shopee, 1 TikTok. Ini 3-tiganya setiap hari upload tanpa jeda. Jadi benar-benar gak ada istilahnya libur. Tiap hari upload ya, 6 video per hari. Kita bakal spill berapa dari Shopee. Nah, di tanggal 23 itu pendapatannya kembali normal, yaitu Rp31.651. Ya, kembali ke 30.000 lagi. Kalau kemarin dia cetak rekor 100 ribuan, hari ini kembali ke 30.000. Tapi banyak atau dikit tergantung kalian. Kalau kalian nganggur ya banyak 30.000. Kalau kalian jadiin sampingan juga banyak 30.000. Tapi itu salah ya, cara ngontennya salah. Sudah aku bilang jangan ditiru untuk Shopee pertama. Nah, untuk Shopee kedua di tanggal 23 pendapatannya adalah Rp355.773. Oke, ini golden tick dalam 3 bulan. Cara ngontennya udah sering ku share ke akunku, tinggal lihat aja. Jangan dicomot videoku sekali lagi, karena setiap kali ada yang comot atau yang ambil videoku lalu diupload ulang, entah itu di TikTok ataupun di Shopee, siap-siap akunnya hilang. KTP nggak bisa dipakai, NPWP nggak bisa dipakai, buku rekening kalian nggak bisa dipakai lagi untuk daftar di Shopee. Itu sudah sering kejadian karena aku rajin lihat siapa aja yang nyolong videoku. Jadi lihat aja, ATM, amati, tiru, modifikasi. Artinya pakai video sendiri semuanya. Caranya boleh pakai caraku atau cara lain. Yang penting konsisten. 355.000 dalam 1 hari. 24 Januari. 23 Januari. Enak ya, dapat 300.000 dari affiliate doang, ditambah 30.000 berarti 380.000 rupiah baru dari Shopee. Kita masih ada TikTok ya. Kalau TikTok berapa? Kita coba lihat dulu di sini. Tanggal 23 cuma 111.648 rupiah. Jadi kalau ditotalin 380.000 ditambah 110.000 hasilnya adalah 490.000. Apakah banyak, apakah dikit? Jawabannya tetap sama. Ini banyak ya, banyak. Jangan kira wah dikit, kemarin kan dapat 1 juta kalau lihat video kemarin. Iya, tapi tetap nominal 400.000 itu banyak. Gak ada yang bilang nominal 400.000 itu dikit. Makan aja 400.000 gak akan habis dalam 1 hari ya. Kalau kita makan santai, makan siang, sarapan, terus makan malam, beli cemilan, yang gak nyampe 400.000 juga. Jadi artinya apa? Kalau dapat 400.000 per hari ya bisa ditabung. Kalian bisa kemana-mana. Mau untuk beli emas untuk istri juga bisa. Mau ajak anak ke playground tiap hari juga bisa. Nggak mikir uang yang ada. Karena uang dari Shopee atau TikTok affiliate itu terus ngalir. Itu enaknya konsisten ya. Sekali lagi semuanya bisa didapat kalau kalian konsisten. Dan kalau kalian belum kerja, kalian nggak perlu lagi minta uang ke orang tua. Nggak perlu mikir, pengen ini tapi belum kerja. Kapan ya dapat kerja?
itu tetap dilakukan. Cari kerjanya jam 7 pagi. Cari kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Itu adalah waktu untuk lamar pekerjaan. Karena HRD-nya aktif di jam segitu. Kok tahu? Ya, aku udah tahu ya. Karena kerjaanku kepala cabang dulu. Jadi paham sistem-sistem seperti itu. Kapan HRD buka email lamaran kerja, kapan mereka bekerja yang lain, itu biasanya di jam-jam kerja, jam 8 sampai jam 10, jam 2 sampai jam 4, itu biasa, tapi rata-rata jam pagi aja. Jadi paginya itu kalian apply di mana-mana, itu boleh banget. Kemudian siangnya, ya sudah, affiliate sampai malam. Nah itu dia, kalau kalian mau nyoba affiliate kalau belum kerja, jangan cuma, wah aku mending affiliate daripada cari kerja. Salah ya, kemarin ada yang komen gitu, itu salah total. Jangan pernah berpikir hidup dari affiliate ya, jangan pernah berpikir seperti itu. Harus cari kerja, karena pengalaman di kerja itu nyata. Kalian mindsetnya akan berubah, kemudian kalian kalau terapin ke pekerjaan lain, itu berasa kalau apa yang kalian lakukan di pekerjaan jadi karyawan itu ada efeknya seperti nge-affiliate ini. Jadi affiliate bukan untuk jadi rezeki utama. Aku pribadi ini sampingan, bukan utamaku YouTube ya. Jadi hati-hati dalam berpikir. Banyak yang salah sampai hari ini ya. 490.000 itu affiliate hari ini. Kemudian pertanyaan, oh ya, sebenarnya sampel nggak ada ya, karena ini hari yang sama dengan hari sebelumnya. Aku tag langsung videonya. Kita langsung aja ke pertanyaan yang masuk ke YouTube ya. Di sini YouTube, oke, kita lanjut lagi pertanyaannya, banyak ya komentarnya, jadi tetap ini mungkin sampai 30 menitan. Lanjut, yang pertama. Dari Mika HVM UT4SP, untuk kedepannya nanti pakai NPWP ya bang, kalau narik komisi TikTok affiliate. Nah ini kan tanggal 31 Januari, yang kurasain adalah ketika aku lagi ambil komisi hari ini. Jadi setiap hari Sabtu aku ambil komisiku. Jadi hari Sabtu ini aku ambil komisiku, aku verifikasi KTP saja, NPWP belum. Kemungkinan Februari baru ada NPWP-nya. Jadi itu yang dirasain per hari ini tanggal 31. Ya, verifikasi KTP. Lanjut dari Jomblo Kiowo, bang usia berapa? Kok udah ada beberapa banyak kerjaan sebelumnya? Sama di Shopee, kalau gak nampil wajah tapi videonya bagus plus detail jelasin plus menjual cuma pakai voice over aja, apakah bisa golden tick? Oke, yang pertama bisa, jawabannya bisa golden tick, tapi yakin videomu tidak dicolong. Kalau nggak pakai wajah, ada kemungkinan sangat besar untuk dicolong videomu, diambil sama akun lain. Kemudian yang FYP adalah akun dia, bukan videomu. Yakin mau ngerasain hal seperti itu? Aku udah ngerasain, sakitnya lain kali. Berasa komisi 20.000 setiap hari yang tadinya ada di kita diambil sama mereka dengan video kita juga, itu lebih sakit. Saranku tetap adain video kalian, watermark tetap harus diadain. Itu jaga-jaga kalau kalian videonya dicolong, jadi kalian bisa lapor ke Shopee. Kalau kalian belum masuk agensi, bisa kalian minta blokir atau kasih poin pelanggaran. Bisa jawabannya, ada beberapa yang kulihat itu aman, tapi apakah bisa bertahan golden tick-nya? Aku nggak tahu sampai sejauh itu. Kemudian usia berapa bang? 30-an, di bawah 35 ya. Kerjaanku banyak ya, dari SMA aku udah kerja di toko komputer, S1 aku asisten dosen, S2 aku asisten profesor. Di antara S1 S2 aku kerja di kampung Inggris Pare, jadi mentor bahasa Inggris. Banyak. Ramayana juga pernah jadi SPV, aku juga masuk program MT, aku bekerja di Honda. Jadi memang banyak pekerjaan yang udah aku lakuin sesuai dengan umurnya 30-an ya. Jadi itu udah biasa, udah banyak. Dan karena aku S2, jadi antara pindah dari satu jenjang ke jenjang berikutnya atau naik jabatan itu lebih cepat daripada orang yang tidak di S2. Itu berasa, karena yang dibutuhkan kan skill manajemennya. Nah itu yang bedain kenapa kok udah sampai kepala cabang kok ini. Ya karena tingkat pendidikan menentukan juga secepat apa kita naik jabatan ketika lagi bekerja. Bukan cuma itu ya, tapi target juga harus ada, harus selesai dan di atas rata-rata. Lanjut.
Hanif Ukai Lamzar, Bang, kenapa ya viewku turun tiap hari, hampir hilang 400-an, tapi yang check out ada terus tiap hari. Itu tuh kenapa, Bang? Ya itu biasa ya. Kemungkinan karena orang lagi malas buka TikTok itu ada. Kemungkinan juga orang lagi malas buka apa yang kita bahas. Jadi kalau kita kategorinya gadget, seperti misal contoh ya, gadget ya. Gadget itu bakal turun viewsnya di pertengahan bulan, tapi naik di tanggal 25, itu udah biasa. Kalau yang beli juga sama, itu udah biasa, tapi omsetnya tetap naik pelan-pelan. Nah, itu jangan dipikir ya, kita itu karena yang seperti ku bilang, kita setelah upload tinggalin saja. Kita tinggal lihat omset, apakah penjualannya masih stabil atau enggak. Ya sudah, kalau stabil berarti tidak ada yang salah sama sekali. Kalau turun, baru kita harus mikir. Tapi turunnya bukan hari itu turun, kemudian besok naik, besok turun, hari kedua turun, bukan gitu. Jadi 1 minggu kita analis evaluasi akun kita kalau baru-baru itu 1 minggu. Bukan per hari hitungannya. Kalau per hari nggak bisa kebaca. Kalau 1 minggu dia turun, viewsnya turun juga omsetnya, berarti ada yang salah dengan cara kita nyampein atau barang kita memang nggak ada yang nyari aja. Kalau masih yang check out tiap hari ada terus stabil ya nggak ada masalah sama sekali. Lanjut lagi, cuman ya berarti video yang dibuat minggu lalu itu kurang menarik, mungkin itu aja, tapi jarang sih ya. Aku juga ngerasain kadang viewku turun anjlok, tiba-tiba naik, besoknya itu udah biasa banget. Lanjut dari Sandisa, Bang, bukannya kamera iPhone ada settingan buat langsung flip video, jadi pas rekam udah otomatis kebalik, gak perlu repot di editing. Benar, tapi percaya deh, hari ke 112 kalian lihat, sini ku agak besar, sini ku agak besar setelah ku flip, jadi ku balikin lagi kayak gini ya. Aku ngerasa sini ku jadi lebih besar ketika di flip ya. Ternyata iPhone sama dengan Xiaomi ya. Jadi kalau gini kan kelihatan normal, tapi kalau di flip ini kok jadi kelihatan gede banget dari dibanding sini, karena di sini ngunyah ya. Dan itu bukan cuman aku, semua orang pasti ngerasa kalau di sebelah sini agak gede kalau di flip. Jadi ya udah nggak mau aku kayak gitu, aneh banget mukaku, jadi ku flip ulang kayak gini. Kemarin udah ku coba di hari ke 102, kalian bisa lihat hasilnya beda ya, hasilnya beda dengan hari ini. Lanjut. Dari Asal Senang 123, Bang, nama akun TikToknya apa ya? Kok saya lupa? Reviewholic ya, Reviewholic nih. Nah ini, oke, Reviewholic. Lanjut lagi. Prayuda 88, Bang, voice overnya pakai mikrofon apa? Gini doang sekarang. Semua HP, bukan cuma iPhone, sudah bagus mikrofonnya. Jadi begini doang, tapi cari di waktu yang senyap atau sunyi. Nggak ada suara motor breng-breng, nggak ada suara dangdutan, baru gini. Worth it nggak? Hasilnya seperti yang kalian lihat di video-videoku, itu semua tanpa pakai mikrofon sekarang. Hampir semua HP udah bagus mikrofonnya, jadi udah bisa dilakukan yang kulakuin itu. Lanjut ini Kemelia 7134. Kenapa akun Shopee 1 dan 2 beda banget hasilnya? Yang satu kok sulit cuan, masalahnya di apa? Masalahnya kemarin pikiranku adalah pengen cepet kelar, pengen bikin video yang simple. Cara bikin video yang simplenya malah kayak orang-orang lain yang pengen pakai trik-trik begituan. Jadi video Shopee kedua itu kan 90 detik, aku potong-potong tuh videonya. Nah, potongan-potongan itu ku masukin ke template CapCut. Template CapCut yang ada di sini. Nih, di sini kan ada template. Nah, di sini ku masukin di sini. Setelah itu ku upload ke Shopee pertama. Ya, hasilnya jelas ya, jelek banget hasilnya. Jadi jangan dilakukan hal kayak gitu. Kemudian dari ini lagi ya. Kalau bikin akun Shopee 2 berarti pakai 2 KTP. Benar, 2 KTP, 2 buku rekening, 2 NPWP. Itu wajib. Jangan pakai data yang sama, nanti ditolak. Lanjut dari Abuzar, Bang, nama Shopee-nya apa? Sama, Reviewholic. Apa yang ada di TikTok itu sama persis apa yang ada di Shopee. Apa yang hari ini ku upload di TikTok itu sama persis apa yang ada di Shopee. Jadi nggak ada bedanya. Pokoknya nggak ada beda sama sekali. Video itu benar-benar murni ku langsung upload aja. Lanjut lagi ya, tapi kalian kalau mau melakukan hal yang sama, pastikan kalian paham ya cara gimana, karena ada kata-kata yang nggak boleh seperti Shopee, aplikasi Shopee kebuka, semua yang berhubungan dengan harga, semua yang berhubungan dengan aplikasi kompetitornya,
Kalian nggak boleh sebutin, nggak boleh kelihatan, nggak boleh juga kalian tulisan pun nggak boleh kelihatan. www.shopee atau www apapun itu nggak boleh kelihatan. Itu syarat untuk bisa di-share kemana-mana. Lanjut lagi dari Halim Abdullah. Gimana caranya sehari 60 video bang? Bisa di breakdown bang? Sehari 20 video aku, 3 hari 60 video. Breakdownnya gimana? Gimana ya cara bilangnya ya? Ya pokoknya 20 lah. Hari itu harus nyampai 20. Gimana pun harus nyampe 20. Mau itu sampai malam ya harus 20. Gak boleh enggak. Itu kalau aku pribadi. Gak di breakdown, apa yang mau di breakdown ya? Ya pokoknya 5, 5, 5, 5. Udah, pagi, kalau pagi bisa 10 video ya 10 video. Siang sampai jam 3, habis makan, habis zuhuran, ya kerjain lagi sampai jam 3 sore. Sudah, jam 4, jam 5 santai olahraga. Kalau aku pribadi gitu ya. Pagi, pokoknya habis ngopi, ngetek video begini. Nanti setelah ini aku ngetek video untuk Shopee dan TikTok affiliate. Sampai 10 konten sampai siang, kemudian makan, kemudian lanjut sholat zuhur, lanjut lagi ngonten 10. Jadi total 20 per hari. Sorenya aku jogging atau treadmill. Sehat ya. Sehat banget hidupnya ya setelah ngonten. Lanjut dari Abdul Muhsin. Akun TikTok abang apa? Reviewholic barusan tadi ya. Nih. Ini ya. Tuh. Lanjut ya. Dari Saverius Salva Askanarenda 641, affiliate di Shopee amankah bang konten pakai AI? Jawabannya aman banget. Aman banget. Jangan lupa masukin prompt ultra realistik ya. Realistis. Ultra realistis. Lanjut lagi. Dari Factrinix. Bang izin nanya, konten pertama kali barang-barangnya dari mana? Kalau akun baru ngajuin sampel kan nggak mungkin diterima. Jawabannya adalah apa yang ada. Nah, uniknya itu aku dapat dari TNW awal-awal. TNW itu ya ini. Nih, ini yang ku dapat pertama. Lampu studio ini kecil. Itu yang ku dapat pertama-tama. Kemudian dari situ nggak tahu kenapa TNW ngasih mulu. Jadi dari situ semua ya. Dan ada panci-panci, ada tas wanita juga, ada apa lagi ya? Tripod-tripod yang beginian. Kalau kalian mau ngajuin sampel, ini paling gampang tau. Jadi kalau kalian bilang untuk pemula kan nggak mungkin dapat sampel. Ini paling gampang dapat sampel untuk pemula. Ini tapi walaupun sulit jual ya. Sulit jualnya ini. Tapi kalau untuk dapat sampel, ini dapat secara gampang untuk kalian yang pemula. Stand HP ini paling gampang untuk dapat. Karena harganya di Cina nggak seberapa ya. Jadi kalaupun pemula, kalian pasti dikasih. Itu paling gampang dapat. Jadi kalau bilang nggak mungkin diterima itu nggak. Aku udah nyoba dan banyak yang nyoba. Rata-rata yang tripod begini ini adalah seller Cina. Kalian bisa coba Tranyo ini. Coba minta dari Tranyo. Tapi kalau yang ini bebas ya, tripodnya boleh. Tranyo ini salah satu brand. Ya, lanjut ya. Dari Simple Mah, Bang makasih kemarin udah dijawab. Mau nanya lagi, saya sudah berusaha upload 4-5 per hari. Tapi sistemnya saya bikin konten banyak di hari Minggu. Terus editingnya saya mix. Contohnya center, saya sudah tag voice videonya banyak angle. Fungsi-fungsi terus dan saya edit itu bisa jadi 15 video dengan cara di mix angelnya. Tapi beda voice over semua. Kira-kira gimana ya bang? Amankah ke depannya? Pokoknya satu video itu harus dari footage yang berbeda dengan video lainnya. Jadi kalau misalnya ini ambil center mau dibikin 4-5 video, maka dalam satu video, misalnya footage atau potongan-potongannya itu ada 20 video, 20 videonya itu harus berbeda total dengan video kedua, ketiga, keempat. Itu harus. Karena udah ada yang pernah, itu SB1M, Mas Berto, ya omsetnya lagi turun ya, tapi dia itu juga salah satu yang dapat sertifikat edukator TikTok. Dia itu pernah pakai klik dia sendiri, hanya waktu 3 detik doang, itu ketahuan dan kena pelanggaran. Jadi saranku, bedain kedepannya untuk jaga-jaga kedepannya. Kan gampang ya. Ini kelihatannya udah ambil banyak video. Kayak aku aja ambil banyak video dengan gerakan yang sama. Itu nggak makan memori kok. Cuman ya 10 detik lah. Itu nggak makan memori dan hasilnya banyak. Voice overnya juga beda. Itu boleh. Tapi kalau
ada footage atau potongan klip yang dipakai di satu video, kemudian dipakai di video kedua, dipakai ke video ketiga, itu jangan. Saranku, jaga-jaga akunnya, sayang ya. Kalau udah bikin 3 bulan, akunnya mulai berkembang, gara-gara kita pakai video yang berulang doang, kita kena penalti, wah sayang banget rasanya. Lanjut, sama dikit lagi, saya kebetulan jalan konten seminggu udah ada yang beli, wih keren. Tapi nggak konsisten penjualannya, cuma 1 hari doang, sisanya nggak ada yang beli lagi. Kira-kira gimana tipsnya agar setiap hari ada yang check out? Saya upload 4-5 video, sore sampai malam semua. Terima kasih Bang, semoga ilmunya berkah dunia akhirat. Kalau saya berhasil, saya juga bakal bikin pelatihan buat kampung. Makasih sekali lagi. Coba ubah jadwalnya deh. Coba ubah jadwalnya, sore sama malam, paginya kosong ya. Pagi siangnya kosong ya. Dia setahuku itu kayak minum obat ya, per 8 jam. Itu siapa kemarin yang ngomong ya? Aku lupa yang ngomong, pokoknya dalam 8 jam kita harus ada video baru. Biar algoritmanya terus berjalan. Coba ubah aja jadwal jamnya. Itu aja. Mungkin pagi sekitar jam 10, 1. Kemudian sorenya itu 1, malamnya 2. Coba itu aja. Ubah jadwalnya aja dulu. Kemudian, sama mungkin belum dapat FYP aja. Kalau belum dapat FYP, nambah barang aja. Nggak masalah sama sekali. Lanjut dari Indobasic 5934. Upload video affiliate sehari 1 Bang. 6. Sehari aku 6, konsisten sampai hari ini. Lanjut dari Find Clips YouTube. YouTube penghasilan utama channel luar negeri kah Bang? Atau tentang apa? Boleh share dan kasih tutor Bang? Gak bakal ku share. Ya, gak bakal. Karena di sini aku ngajarin konsisten affiliate, bukan YouTube. Tapi kalau ditanya apakah luar negeri? Bukan. Aku takut ya. Takut channel utamaku luar negeri, kalau ada apa-apa kan bahaya. Karena YouTube-nya nggak cuma 1. Itu kalau yang YouTube itu AdSense-nya sama dengan Sehari Cuan ini. Kalau yang luar negeri itu beda lagi. Kan kalau kena blokir yang luar negeri, satu AdSense sama yang lokal, itu kan kena juga channel yang lokal. Jadi beda. Dan apakah ada main channel lokal? Jawabannya ada, tapi tidak seprofesional mereka yang sudah dapat ratusan dolar. Enggak, aku nggak pinter sampai segitunya. Cuman sekali lagi, aku kan orangnya konsistennya ini udah terbukti konsistennya kan ada. Jadi gara-gara konsisten itu terbentuklah sistem yang sudah benar-benar bagus untuk YouTube utama. Itu aja yang ku spill dikit aja ya. Begitu aja caranya, sama dengan affiliate. Lanjut. Dari Hiska J2K, Bang, aku baru 2 minggu belum ada yang pecah telur. Videoku udah pakai AI, udah 5 videoku tiap hari. Kemudian di Johnson Now, malah AI, ya diri sendiri lah gimana. Sebenarnya nggak masalah AI. Promo sudah benar belum? Jawabannya itu. Promo sudah benar belum? Kemudian, ada delay nggak AI-nya? Kemudian, banyak sih kalau AI ya. Yang pasti promnya, kemudian cara ngomongnya, kemudian gerakannya udah bener belum? Tiap tahap yang di 8 detik itu sudah bener belum cara bikin promnya? Itu yang harus dilihat lagi. Kalau 2 minggu belum ada pecah telur, berarti di situnya kena. Cara tahu apakah sudah bagus atau belum prom kita itu gampang, nggak perlu pakai keranjang kuning. Coba buat sebuah cerita dengan tokoh yang sama, kemudian di-upload ke TikTok. Berapa view-nya? Kalau sampai ratusan ribu atau sampai di atas 10.000, berarti worth it promnya. Coba dipindahkan ke keranjang kuning. Udah aku spill caranya, lakuin aja. Nggak bakal ku spill secara detail karena aku belum pakai AI juga ya. Cuman aku udah pahamnya sampai situ. Lanjut dari Prayuda, Bang, YouTube ini pakai mikrofon apa? Nggak pakai mikrofon. Ini suaraku keras sebenarnya ya, suaraku keras. Lanjut dari Moza Motovlog, Bang, boleh, oh ya sekali sama CapCut. Kan CapCut ada noise cancellingnya, itu diaktifkan. Kemudian volumenya aku naikin ke 600. Itu biar suaranya jadi seperti ini. Lanjut dari Moza Motovlog, Bang, boleh spill nama akun affiliate-nya biar bisa pelajari kontennya atau video yang gimana, seperti apa yang bakal ngasilin cuan. Oh, udah dibalas tuh sama kumpulan fakta. Itu udah disebut Bang, namanya Reviewholic. Iya boleh ya. Cara ngomongnya aja yang dipelajari. Kalau videonya mau pakai cara ngambil aku boleh.
bukan videonya yang dicolong ya, cara ngambil video seperti punyaku boleh ditiru, boleh. Cara ngomongnya boleh. Kan aku juga ambil dari orang, aku belajar dari orang. Jadi ya boleh, gratis. Coba-coba aja belajar dari situ. Jangan colong videoku lagi ya, capek, capek total ini razia tiap hari. Lanjut dari Riva GTK 3O. Bang, kalau bikin naskahnya pakai AI atau tidak? Kalau pakai AI-nya apa? Dan kalau tanpa AI, gimana cara biasain dan strateginya, Bang? Aku nggak pakai AI, cuman modal 6 hari per video itu sudah cukup banget untuk kalian. Dalam waktu seminggu, fasih promosi produk. Fasih, bukan lagi bisa, tapi fasih. Fasih itu udah berarti kayak gini, ngomong kayak gini doang. Itu udah kayak lagi promosi. Intonasinya udah terbentuk sendiri. Cara ngomongnya, apa kalimat yang keluar, itu akan tersusun rapi kalau kalian sudah terbiasa. Kalau sehari 6, ya, sehari 6, berarti dalam 7 hari kan berarti 6 kali 7. Sudah di angka 42 kali ngomong. Nah, 42 kali ngomong dilakukan sudah bisa ahli. Kalau sudah fasih, enak cara ngomongnya apapun. Apakah pakai AI awalnya? Aku enggak, pasanganku iya. Sampai sekarang dia masih pakai AI. Walau kelihatan masih kaku, tapi menurutku udah enak banget didengar. Sekarang dia mulai pelan-pelan ubah kalimat-kalimat atau yang dihasilkan sama AI. Dia pakai ChatGPT ya. Yang dipakai ChatGPT itu dipindah pakai bahasanya sendiri. Intonasinya udah mulai masuk. Jadi nggak masalah pakai AI juga nggak masalah. Tapi pelan-pelan berubahlah dari AI ke kalimat sendiri. Itu bakal secara alami. Jadi jangan dipaksain. Nanti alami aja berubah. Jadi santai aja. Pakai AI juga nggak masalah. Lanjut ya. Dari Bobs 780. Bahas YouTube, Bang. Itu ya? Oh ya, bahas YouTube, Bang. Kan pendapatan utama di YouTube, berarti lebih expert di YouTube kan? Bukan expert ya, cuman karena konsisten, jadi dia terbentuk. Tahu kan kalau YouTube sudah gitu, berarti udah aman. Nah, itu yang ku dapetin. Karena konsisten di awal-awal, hasilnya juga enak gitu. Kalau sudah terbentuk YouTube, itu lebih enak daripada affiliate. Tapi dari awal, affiliate itu lebih gurih daripada YouTube di awal-awal. Kalau sudah terbentuk, ya lebih stabil YouTube. Kemudian, kalau bahas YouTube, gimana cara bahas pendapatannya? Kan dia per 2 hari ke belakang, bahkan bisa berubah. Itu yang nggak bisa ku bahas. Yang bahas kayak gitu biasanya ada si Hendra Setio itu akunnya udah 12 YouTube tau. Itu dia bener-bener gila kerja tapi worth it banget. Coba lihat si Hendra aja ya. Dia spill tips trik YouTube juga. Tapi saranku bagi yang baru mulai affiliate, jangan ke YouTube dulu. Kalian coba ambil jalur karpet merah aja, fokus ke satu dulu, baru coba-coba yang lain. Jangan salah fokus ya. Lanjut. Dari Windy Apri, Bang, setiap hari aku tonton Sehari Cuan. Udah gabung affiliate setahun tapi masih belum berkembang, komisiku masih receh. Aku sekarang masih kerja, niat banget full affiliate. Insya Allah semoga pertengahan tahun bisa resign terus full affiliate biar bisa ngurus anak di rumah. Ini cowok apa cewek nih? Cewek ya. Coba lihat pasar ibu. Oh ya, tanggal 5 sama 6 Februari atau 6 sama 7 Februari itu aku udah beli ini webinarnya si pasar ibu yang pernah aku spill. Jadi kalian jangan beli lagi. Nanti akan aku spill apa aja yang ku pelajari dari dia. Dia pendapatannya sehari hampir 10 juta bersih. Jadi aku udah beli. Kalau kalian mau beli ya beli aja. Harganya lumayan, 100 ribu ya, 125 ribu rupiah untuk webinar 2 hari. Jadi kalau misalnya kalian mau ini, mau dengar aja apa yang ku dapat dari dia, nanti tetap bakal ku spill kalau aku ingat. Kalau aku nggak ingat di tanggal 6 sampai 7 ya tolong komentar aja. Di situ bakal ku spill juga apa yang ku peroleh dari dia, rahasia dia apa, kemudian gimana cara ngontennya. Semoga dia bakal kasih tahu semua. Jadi bakal ku kasih tahu ke kalian yang ngerasa wah 100 ribu masih terlalu berat untukku beli kelas atau beli Zoom meeting seperti itu. Kalau untuk setahun, udah gabung affiliate setahun tapi belum berkembang, komisiku masih receh, udah konsisten belum? Jawabannya itu dulu, konsisten belum. Kalau sudah, aku konsisten, Bang, setiap hari itu ada 1, ya sudah, jadiin 3,
Aku udah konsisten bang, bukan 3 tapi 5. Berarti ada yang salah dengan kontenmu. Apa yang salah? Bisa jadi backgroundmu tidak mendukung. Itu aja. Terus gimana? Nah ini kan sudah kerja, artinya ada uang. Ya beli softbox dari Imbex yang harganya 500.000 aja. Itu mau fashion, itu masuk semua. Fashion, mau itu make up, masuk semua. Kemudian barangmu apa? Kalau kosmetik berarti komisi rata-rata di angka 1-2% saja. Rata-rata seperti itu kalau kosmetik. Coba beralih ke rumah atau ke baju fashion atau ke peralatan rumah. Itu lebih kusaranin daripada ke kosmetik. Kosmetik banyak banget pemainnya. Bukan cuman banyak, komisinya juga receh banget. Jadi saranku ubah. Saranku dari situ dulu ya. Aku belum tahu ini soalnya kenanya di mana. Lanjut dari Halim Regar, spill akun Shopee bang, sama TikTok Reviewholic, videonya juga sama persis. Jadi apa yang kalian lihat di TikTok sama dengan di Shopee, nggak ada yang beda. Dari Irukwar, bang contohin cara bikin videonya yang banyak secara detail. Wow, nanti ya kalau ada waktu akan ku coba ya. Detail soalnya ya, kalau detail itu lumayan makan waktu. Lanjut dari Safort, bang saya subscriber ke 1000, thank you ya, kemarin udah aku screenshot juga sih. Terus ku bikin postingan di Instagram pribadiku. Thank you banget ya jadi yang orang ke 1000 ya. Lanjut dari Muhammad Ansori, saya gak bohong bang, cuman akun TikTok saya bekas FLKS. Apakah ini penyebab akun saya tidak berkembang ya? 10 bulan masih di level 2 loh, kacau. Bener, akibat FLKS. Jadi followermu adalah afiliator semua yang gak peduli dengan apa yang mau jual. Itu yang pertama. Yang kedua, konsistennya gimana? Konsistenmu, kemudian juga kualitas videomu gimana? Apakah kontenmu udah bagus pencahayaannya? Maksudnya pencahayaan itu bukan profesional ya. Kalau memang tidak memungkinkan di dalam ruangan, ya di luar ruangan. Kalau misalnya gelap, ya pakai jendela. Itu yang maksudnya pencahayaan. Jadi barang yang kelihatan itu lebih detail daripada di dalam ruangan. Nah itu yang dilihat. Follow, like, comment, share itu benar-benar nggak tahu siapa yang buat pertama kali. Itu nggak ada hasilnya sama sekali. Akunya nggak masalah sih. Memang lama untuk sembuh dari FLKS. Coba aja dulu. Konsistennya gimana? Kualitas videomu udah ada naik belum? Udah setahun ini? Kemudian cara ngomongnya ada hook apa enggak. Itu aja, dasar-dasar itu dulu dicoba lihat. Kalau misal ada yang belum, maka lakukanlah dari yang ku bilang tadi. Kalau udah konsisten nanti hasilnya sama kok, sama kayak gini atau lebih. Kemudian dari Wawan 108U, bang aku baru pensiunan karyawan swasta dan aku gaptek, bisa gak jadi afiliator? Banyak bapak-bapak yang berhasil jadi afiliator, gaptek pula. Banyak banget. Dan mereka mainnya di jam tangan, mereka juga mainnya di gadget, mereka mainnya di tanaman, mereka mainnya di baju, tergantung dengan posturnya. Banyak. Afiliator itu gampang. Rekam, upload, masukin keranjang kuning, kelar. Apakah deskripsi hashtag harus dianalisa? Jawabannya bisa ya, bisa enggak. Kalau aku pribadi pakai ChatGPT. Jadi ChatGPT kan ngechat seperti orang biasa. Kita ngechat ke pasangan kita. Misal ngechat ke rekan kerja. Bro, tolong dong bikinin deskripsi dan juga hashtag yang bersangkutan dengan produk yang mau aku jual. Linknya ini ya, aku kasih sekalian. Kelar. Semuanya jadi. Itu yang kulakukan. Bikin video, upload video di TikTok, jangan lupa keranjang kuning, jangan lupa dijadwalin. Kemudian kalau dari resign ada modelnya, ini berarti ya tinggal tambah lightning belakang, softbox depan. Jadi orang yang resign dari kerjaan, percayalah, itu punya karakteristik yang lebih bisa dipercaya daripada orang yang hanya afiliator. Makanya kalau kalian lihat caraku ngomong itu kayak enak banget karena ya sudah di level itu gitu. Karyawan itu mindsetnya beda ya sama PNS. Totally beda. Tapi ini kelihatan karyawan swasta, pensiunan, bapak-bapak punya wibawa, ya udah tinggal rekam, upload,
Editannya gimana? One take, ambil one take aja, video one take. One take tuh apa? Berarti satu kali shoot, satu kali ngevideo, kelar. Kalau udah karyawan swasta, sering ngomong, promosi, itu mah udah gampang banget bikin one take. Ini mah gampang. Afiliator bisa, tapi kalau bilang bisa nggak dapat 100 juta omsetnya per bulan, jawabannya bisa banget. Kalau bilang bisa nggak masuk top afiliator, aku juga belum sampai level itu, jadi nggak bisa jawab ya. Tapi bisa ya, bisa banget. Lanjut dari Prayuda. Bang, kalau di TikTok sebagai afiliator kan ada level-levelnya tuh. Abang ngejar dan maintain levelnya nggak bang? Kan ada disuruh live juga tuh. Nyuruh nggak bang ngejar live? Yang live aku nggak. Jadi kan ada dua. Creator live sama creator video. Aku ambil yang video. Kan di video juga ada disuruh live bang. Iya benar, tapi nggak nyampe 30 menit. Awal-awal aku level 2. Nah, level itu aku kerjain karena aku pikir dapat manfaat gitu. Ada hal yang bisa kuperoleh. Ternyata jawabannya benar, ada yang bisa kuperoleh. Brand lebih percaya untuk ngasih barang mahal setelah levelku tinggi. Kalau levelnya rendah ya agak sulit untuk dapat barang-barang premium mereka. Barang premium itu apa? Ya kayak ini. Ini kan 1,5 juta dapat dari gratis dapat ini. Kursi 400 ribuan, ini udah mulai rusak ya, juga dapat secara gratis. Maksudku yang barang-barang mahal itu juga dipengaruhi oleh level dari TikTok. Itu yang kurasain sampai sekarang. Itu yang kurasain ya. Apakah ngaruh? Jawabannya ngaruh di situ. Apakah ngaruh ke omset? Jawabannya enggak sama sekali. Apakah ngaruh ke komisi? Jawabannya enggak. Banyak yang stay di level 2 di akun-akun second mereka. Lanjut lagi ya. Dari Rosane, udah 36, udah sampai sini aja berarti. Sampai sini. 490.000 di hari ke-23 Januari ya. Nah, itu aja 36 menit kan ngomong-ngomong gini doang, aku pun nggak ngerasa jadinya. Dan hari ini hari Sabtu tanggal 31 Januari aku harus gotong royong, udah dimulai kayaknya ya gotong royongnya. Jadi kita bakal lanjut ke video 115.